Saya Wahyu Sialagan, begitulah kura-kura. Audio Jungle. The problem with against it probably seem to be the state is too big and so what we're having now. Belum lama ini, ribuan kepala desa menggelar aksi demonstrasi di gedung DPR. Mereka tergabung dalam PABDESI. Para demonstran menuntut revisi terhadap Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Para kades menuntut perpanjangan masa jabatan mereka yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun. Mereka beralasan perpanjangan masa jabatan kepala desa untuk stabilitas, keberlanjutan pembangunan, serta biaya politik yang lebih efisien. Coba kita telaah lagi. Desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa dipilih langsung oleh warga dan masyarakat di desa tersebut. Berdasarkan data Kemendesa, bahwa di Indonesia ada 74.960 desa, yang berarti juga ada 74.960 kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa tersebut. Masih menurut Kemendesa, dana desa di tahun ini pagu anggarannya mencapai 70 triliun rupiah. Yang berarti juga rata-rata tiap desa yang ada di Indonesia mendapatkan alokasi anggaran 800 sampai 900 juta rupiah per tahun. Cukup besar sebenarnya. Secara garis besar, alokasi dana desa itu digunakan untuk 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dana desa, 4. Pemberdayaan masyarakat desa. Yang jadi pertanyaannya, apakah dengan dana desa sebesar itu bisa membuat desa menjadi maju dan warganya sejahtera? Seharusnya sih iya. Tapi sebentar dulu. Merujuk data yang dimiliki KPK, ada 601 kasus korupsi yang ada di desa dengan 688 tersangka pada periode 2015 sampai 2022. Itu yang masih ketahuan loh, dan yang lagi apes. Kalau yang tidak ketahuan, mungkin saja ada. Serta berdasarkan data Badan Pusat Statistik di tahun 2021, perilaku koruptif masyarakat pedesaan nilainya mencapai 3,83. Cukup besar angkanya. Dan jauh dari apa yang kita bayangkan bahwa desa itu adalah sebuah daerah ternyaman yang tidak ada praktik koruptifnya. Kita kembali lagi ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-undang telah mengatur masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dan bisa sampai 3 periode. Dan dalam aturan undang-undang tersebut, seorang kepala desa paling sedikit menerima gaji sebesar Rp2.426.640 atau setara gaji golongan 2 PNS. Jujur saja, secara pribadi saya tidak paham dari mana asal muasal datangnya wacana ini. Saya berpikir mereka ini tidak bercermin di masa lalu bahwa jabatan yang masa jabatannya sangat panjang, sangat berpotensi menjadi korup. Masa jabatan kades yang relatif pendek saja sudah terjadi korupsi, apalagi jika benaran diperpanjang dengan merevisi undang-undang tersebut. Dan memang menurut saya juga itu tidak masuk di akal untuk merevisi undang-undang tersebut. Jikalau undang-undang tersebut benar direvisi, maka seorang kepala desa ada peluang memimpin desa selama 3 periode dengan total 27 tahun. Selisih 5 tahun lagi untuk mencapai masa jabatan Orde Baru. Saya menduga wacana kepala desa 9 tahun ini dikarenakan mereka-mereka ini ingin menjadi raja-raja kecil di desa. Dan tentu saja akan tercipta oligarki di desa tersebut. Presiden saja sebagai pucuk pemerintahan negara ini hanya memiliki jabatan 5 tahun dalam 1 periode. Itu pun hanya dibatasi sampai 2 periode. Lah, ini jabatan kepala desa
yang masa jabatannya sudah 6 tahun dalam satu periode, malah diminta tambah lagi untuk menjadi 9 tahun. Itu ibarat dikasih hati, malah minta rempelo dan ceroan. Saya Wahyu Sialagan, begitulah kura-kura.